Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhlak. Maka sebelumnya kita pelajari dulu apa yang disebut dengan akhlak itu, atau pengertian akhlak itu apa. Mari kita lihat apa pengertian daripada akhlak. Nah, menurut slide yang saya buat, yang namanya akhlak kalau dilihat dari segi etimologi atau dari segi bahasa, akhlak itu merupakan jamak atau bentuk jamak dari kata huluk yang artinya tingkah laku, atau boleh juga diartikan perangai, atau boleh juga diartikan tabiat. Sedangkan menurut istilah terminologi atau dari pengertian ilmu akhlak itu sendiri, maka ada beberapa pengertian. Yang di sini kebetulan ada 2 pengertian ya, yaitu menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Imam Al-Qurtubi. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, bahwa yang namanya akhlak itu adalah sesuatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, yang dengan mudahnya tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Nah, jadi yang namanya akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan terpancar melalui perbuatan-perbuatan, atau bisa terlihat melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, baik perbuatannya perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dan perbuatan-perbuatan tadi itu dilakukan oleh orang tersebut dengan mudahnya tanpa pertimbangan lagi, atau dalam istilah lain spontan melakukannya. Sebagai contoh, orang Islam kalau biasanya bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, kalau dia sudah terbiasa, dia akan bangun dengan sendirinya tanpa perlu dibangunin sama orang lain. Kecuali kalau yang emang dia biasanya bangunnya agak siang, pasti dia bangunnya sesuai dengan kebiasaannya, seperti itu. Contoh lain, kalau seseorang biasanya pergi ke suatu tempat itu melalui jalan kanan misalkan, walaupun sebetulnya jalurnya itu ada 2, ada jalur kanan dan jalur kiri. Kalau dia kebiasaan jalur kanan, maka otomatis dia akan melaju atau lewat ke jalur kanan tadi. Itu secara otomatis tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Nah, kalau yang berikutnya, akhlak menurut Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan akhlak adalah sifat-sifat manusia yang dipakai dalam pergaulan dengan manusia atau makhluk lainnya, baik akhlak yang terpuji maupun yang tercela. Nah, jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi, akhlak itu sifat-sifat manusia, dan sifat-sifat tersebut biasanya digunakan oleh manusia atau oleh orang tersebut di dalam pergaulannya dengan sesama manusia lagi, atau dengan makhluk yang lainnya, misalnya dengan binatang dan lain sebagainya. Baik akhlaknya itu akhlak yang terpuji maupun yang tercela.
Berarti menurut Imam Al-Ghazali dengan Imam Al-Qurtubi itu sebetulnya hampir sama ya. Cuman beda sedikit. Nah, itu pengertian akhlak kalau dilihat dari segi terminologi dan dari segi etimologi. Nah, sekarang kita teruskan ke yang berikutnya, yaitu ruang lingkup akhlak. Dan ruang lingkup akhlak ini nanti dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada ruang lingkup yang pertama dan ruang lingkup yang kedua. Sekarang kita lihat dulu ruang lingkup yang pertama. Nah, ruang lingkup yang pertama ini menjelaskan macam-macam akhlak, atau ruang lingkup akhlak kalau dilihat dari segi macam-macamnya. Kalau dilihat dari segi macam-macamnya, maka akhlak itu dibagi 2 bagian, yaitu akhlakul karimah sama akhlakul sayyi'ah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik dan biasanya disebut juga dengan akhlak mahmudah. Dan yang keduanya adalah akhlakul sayyi'ah. Dan akhlakul sayyi'ah ini adalah akhlak yang buruk yang biasanya disebut atau dengan bahasa yang lainnya adalah akhlak madmumah. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Akhlakul karimah dulu ya. Akhlakul karimah atau akhlak yang baik ini ada beberapa ya. Sebetulnya banyak, cuman saya tuliskan atau saya ambil hanya beberapa saja. Yang pertama, yang baik ini adalah ikhlas. Yang di dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan ya. Yang namanya ikhlas itu adalah kosong. Kosong bagaimana? Yang namanya ikhlas itu adalah kosong dari keinginan. Keinginan ingin dipuji, keinginan ingin dibalas, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa lain disebut dengan tanpa pamrih. Itu yang namanya ikhlas. Atau kalau kita contohkan, yang namanya ikhlas ini itu sama dengan kalau kita buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Itu ikhlas, betul-betul ikhlas. Kenapa seperti itu? Karena kalau seseorang buang air, contohnya air besar, maka dia ikhlas. Atau dalam pengertian di dalam hatinya tidak punya keinginan ingin diambil lagi, karena masa kotoran diambil lagi ya. Berarti yang namanya ikhlas itu seperti itu, yaitu tidak ada keinginan lagi untuk diambil lagi, atau dalam istilah di sini disebutkan kosong. Kosong dari keinginan ingin dibalas, dan kosong juga atau tidak ada perasaan ingin mengambilnya kembali. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, yang berikutnya adalah tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati terhadap manusia. Yang di dalam surat Al-Furqan ayat 63 disebutkannya. Kita teruskan saja dulu ya. Yang ketiga adalah tadoru. Nah, kalau tadoru adalah rendah hati terhadap Allah. Jadi rendah hati ini ada 2 macam. Ada tawadu dan ada tadoru. Kalau tadoru rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sholat atau ketika berdoa, maka kita harus rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa tidak boleh menggunakan suara yang keras, tapi suara kita dengan suara yang lembut, karena Allah itu zat yang maha mendengar. Walaupun diungkapkan di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Jadi cukuplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara lirih
atau dengan suara rendah atau dengan suara yang cukup terdengar oleh kita saja. Kecuali kalau seseorang lagi memimpin doa, baru itu harus keras. Sebab kalau tidak keras, maka tidak akan terdengar sama yang lain ya. Makanya harus keras kalau lagi mimpin doa. Tapi kalau lagi doa sendirian, ya cukup terdengar sendiri saja, biar tidak mengganggu sama orang lain. Nah, kalau tawadu baru itu rendah hatinya terhadap manusia. Karena kalau seseorang tidak rendah hati di hadapan manusia, berarti orang tersebut itu orang yang sombong ya. Maka biar kita tidak disebut sombong, maka harus rendah hati di hadapan manusia, yang dalam istilah Arab disebut tawadu. Terus yang berikutnya adalah al-afu. Al-afu ini artinya adalah pemaaf. Ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 159. Al-afu ini atau pemaaf ini dijelaskan dalam surat itu bahwa yang namanya manusia, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala aja Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Maka ya mau tidak mau kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Sebab Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita hambanya atau makhluk ciptaannya tidak mau memaafkan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah as-sabru. As-sabru itu artinya sabar. Nah, kalau kita pelajari, yang namanya sabar itu bukan berarti diam. Misalkan kalau ada mobil yang mau menabrak kita atau ada motor yang mau menabrak kita, kita diam aja, kita tabrak jeger yang sampai ketabrak. Itu bukan sabar yang seperti itu. Diam seperti itu bukan sabar. Tapi yang namanya sabar itu ada yang menjelaskan wad'u syai'in bifi'lihi. Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang namanya sabar itu. Menempatkan bagaimana? Yang namanya sabar itu, kalau ada mobil yang mau nabrak kita atau ada motor yang mau nabrak kita, maka kalau kita bisa nyincet, ya nyincet lah. Berusaha untuk menghindar. Tapi contoh lain, misalkan ketika ada orang lain yang lagi memberikan penjelasan atau pengertian kepada kita, maka kita harus diam dan mendengarkan. Jangan berbuat yang neko-neko. Itu yang namanya sabar. Berarti yang namanya sabar itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh lain, ketika kita berjalan atau menggunakan kendaraan di tempat yang biasa, di tempat umum biasa dan di jalan biasa, yang di jalan itu agak sedikit padat, maka berjalanlah pelan. Dan kalau waktunya untuk kencang karena tempatnya misalnya atau jalannya kosong, maka harus kencang. Kayak contoh misalnya di jalan tol, tidak boleh di jalan tol pelan-pelan, nanti ketabrak sama yang di belakang. Nah, berarti yang namanya sabar itu seperti itu, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus kencang, kapan kita harus pelan. Yang berikutnya, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri atau segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain yang dapat kita pahami, tawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah lain, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan begini. Ketika seseorang berusaha kayak tadi, misalkan mau ditabrak sama mobil, kita udah berusaha nyincet, ternyata tidak bisa nyincet karena mobilnya terlalu kencang sampai ketabrak diri kita. Nah, maka kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu terjadi, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan tawakal ya. Yang berikutnya saja'ah. Saja'ah artinya berani. Jadi
akhlak yang baik itu kita harus berani. Kalau pada waktunya kita dituntut untuk berani. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita dituntut untuk berani, kadang-kadang kita dituntut untuk tawakal, kadang-kadang kita dituntut untuk hal-hal yang lainnya. Maka disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Contohnya kalau kita misalkan suatu saat terjadi peperangan, istilahnya itu mau tidak mau harus ikut bertempur, maka beranikan diri untuk ikut berperang. Atau contoh lain, misalkan di jalanan kita dibegal orang, maka kita pun harus memberanikan diri. Kalau kita mampu untuk melawan, lawanlah. Tapi kalau kita tidak mampu melawan, gunakan ilmu langkah 1000, yaitu kabur dari tempat itu. Kalau ada kesempatan untuk kabur. Nah, kita teruskan lagi yang berikutnya. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi orang Islam itu harus amanah atau harus dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya dimanapun dia dimanapun dia berada, dia akan disenangi dan disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau kebalikannya, dia tidak amanah, yaitu hianat, maka orang yang hianat itu tidak akan disenangi oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, kita teruskan sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya, bentar ya. Yang berikutnya ini akhlak kusai'ah. Tadi akhlakul karimah, ini sekarang akhlak kusai'ahnya. Ya, ini akhlak kusai'ah atau akhlak yang buruk. Akhlak kusai'ah ini pun sebetulnya banyak. Cuman saya tuliskan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, ria. Ria itu artinya ingin dipuji orang. Dan yang namanya ria ini adalah sesuatu yang buruk. Di dalam hadis itu disebutkan yang namanya amal ibadah kita itu akan hangus atau akan habis apabila ada rasa ria di dalam diri kita. Kalau diibaratkan bagaikan gendam dimakan oleh api, atau dalam bahasa Sundanya itu huut dimakan oleh api, maka itu akan cepat habisnya. Begitupun sama amal ibadah kita akan cepat habis atau akan cepat hilangnya apabila ada rasa ria atau dalam bahasa ini ada rasa ujub di dalam diri kita. Maka rasa ria ini harus dihilangkan kalau amal ibadah kita ingin tetap ada, tidak ingin hangus. Nah, yang berikutnya takabur. Takabur ini adalah sombong atau membanggakan diri, atau dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau dia kaya, dia merasa kaya lebih dari orang lain. Kalau dia pintar, dia merasa lebih pintar dari orang lain. Itu sombong atau takabur. Takabur ini tidak akan disukai oleh siapapun. Yang berikutnya khianat. Nah, seperti yang tadi. Khianat itu adalah ingkar janji. Terus yang berikutnya aja ya. Yang berikutnya adalah israf, artinya berlebih-lebihan. Nah, israf ini pun sama. Ini perbuatan yang buruk atau akhlak yang buruk. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu buruk akibatnya. Contoh kalau kita makan kekenyangan, itu kan buruk. Istilahnya itu perut kita jadi buncit karena banyak makanan yang masuk ke dalamnya. Maka ada orang yang mengatakan katanya ayut agak burayut tidak ada tenaga. Ya, kenapa? Karena kelebihan makanan di dalam perut kita. Sedangkan Rasulullah menjelaskan kepada kita perut kita ini tidak boleh terlalu banyak makanan di dalamnya atau ada makanan yang dimakan sama kita, tapi harus dibagi 3. Untuk makanan
untuk udara sama untuk minum. Itu yang terbaik, dan itu pun tidak boleh berlebih-lebihan, tapi harus secukupnya ya. Sebab di dalam hadis pun dijelaskan lagi, khairul umur awsatuha, yang terbaik itu adalah pertengahan ya. Karena pertengahan, maka yang terbaik itu tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Terus yang berikutnya adalah jubun. Jubun artinya pengecut. Itu kebalikan yang tadi ya, yang syaja'ah atau yang berani. Ya terusan aja. Yang berikutnya al-bukhli atau bakhil, yang artinya kikir. Nah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh bakhil atau tidak boleh kikir. Karena kalau kita kikir atau bakhil, tidak akan disukai sama siapapun. Sedangkan ajaran Islam mengajarkan untuk zakat dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan zakat, seperti infak dan lain-lainnya. Itu ajaran Islam mengajarkan sama kita bahwa kita harus berehan, atau dalam kata lainnya adalah kebalikannya, tidak boleh bakhil, tapi kita harus dermawan lah, bahasa lainnya seperti itu. Karena orang yang dermawan akan disukai sama siapapun. Yang berikutnya tamak. Kita sebagai umat muslim tidak boleh tamak atau tidak boleh rakus. Sebab kalau kita rakus, maka kita pun sama. Kita tidak akan disukai sama siapapun. Kalau dicontohkan, tamak ini atau rakus ini adalah sifat binatang ya. Sedangkan yang namanya binatang, coba, dia rakus banget sebetulnya. Kenapa rakus? Sebagai contoh, di dalam sebuah cerita itu disebutkan ada seekor gogok atau anjing. Anjing ini dia sudah mencuri makanan di pasar. Dia pergi melewati jembatan. Ketika dia sudah naik ke jembatan dan dia berada di atas jembatan, ternyata di bawah dia itu ada anjing yang lain. Karena dia menginginkan benda yang dibawa oleh anjing tersebut yang ada di bawah itu, maka dia menggonggong. Ketika dia menggonggong, otomatis makanan yang ada di mulutnya itu kan lepas, maka makanannya langsung jatuh ke sungai. Itu menunjukkan bahwa dia rakus. Dia udah punya, dia malah ingin memiliki yang dimiliki oleh gogok lain yang ada di bawahnya. Padahal itu sebetulnya dirinya, karena dia berada di air, sedangkan air kan memantulkan pantulannya atau seperti cermin. Itu ya, makanya kita tidak boleh rakus. Karena yang namanya rakus itu adalah sifat hewan. Kita teruskan yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah ruang lingkup yang ketiga ya. Ruang lingkup yang yang ketiga. Yang kedua, bukan yang ketiga. Ruang lingkup yang kedua ini yaitu ruang lingkup menurut objek atau sasaran akhlak itu sendiri. Yang di dalam hal ini dibagi 3. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ini di sini yang saya tuliskan ada 5. Sebetulnya banyak tapi cukuplah 5 saja ya. Yang pertama, beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang, apalagi dia itu orang Islam, kalau orang muslim yang taat, maka dia dianjurkan, bahkan diharuskan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berakhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebalikannya, dia tidak pernah beribadah, bahkan dia pun tidak pernah mencapai gelar takwa karena dia tidak pernah menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah, seperti puasa dan lain sebagainya, maka dia tidak berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, berzikir dan
Berdoa kepada Allah pun itu merupakan akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak pernah berdoa kepada Allah atau tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sombong. Kalau orang tersebut sombong, berarti dia tidak berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala karena merasa diri lebih. Padahal sebetulnya yang namanya manusia itu kecil, baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang yang lebih dari dia. Sebab ada sebuah istilah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Berarti di atas orang yang kaya masih ada orang yang lebih kaya dari dia. Atau di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dia. Begitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah bertaubat. Ketika kita berbuat salah, ketika kita hilaf, maka kita dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang tidak berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia berdosa, apalagi kepada Allah berdosanya, misalkan tidak menjalankan sholat, maka harus bertaubat. Itu langkah yang mesti ditempuh. Yang berikutnya, tadoru. Tadoru ini tadi udah saya jelaskan ya. Tadoru itu adalah rendah hati terhadap Allah. Saya tidak akan menjelaskannya lagi. Yang kelima, yang terakhir adalah tawakal. Tawakal juga tadi udah saya jelaskan. Saya tidak akan menjelaskannya lagi. Sekarang yang berikutnya. Sebentar dulu. Nah, yang berikutnya yang bagian B-nya. Tadi akhlak terhadap Allah, yang A. Yang B-nya akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia ini sama ada dua macam ya. Yang pertama akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap orang tua yang pertama adalah berterima kasih ya. Atau boleh dalam bahasa lain bersyukur ya. Walaupun yang namanya bersyukur itu untuk Allah sebetulnya, sedangkan yang namanya berterima kasih baru itu untuk manusia. Jadi kalau kita diberi apapun oleh orang tua, maka kita harus berterima kasih. Dan kenapa saya mengatakan di situ bersyukur ya, menuliskan di sana bersyukur, karena ketika orang tua memberikan kepada kita misalkan sepeda, maka kita harus mensyukuri sepeda tersebut. Berarti bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas sepeda yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Sebab memang syariatnya orang tua yang memberikan kepada kita, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sepeda tadi untuk kita. Gitu ya. Yang berikutnya qanaah. Qanaah ini maksudnya adalah merasa cukup terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita diberi sepeda atau yang lebih tingginya sepeda motor misalkan. Maka kita harus qanaah atau merasa cukup terhadap motor tadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menggunakannya dengan baik. Ya, kita tidak boleh lihat ke atas atau tidak boleh orang lain punya mobil, maka kita ingin mobil. Kalau kita belum waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mobil, maka kita harus qanaah dulu. Kita harus merasa cukup apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apapun yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Ya. Sebab suatu saat nanti jika kita sudah waktunya dan emang Allah Subhanahu wa taala sudah istilahnya itu melihat ternyata orang ini cukup atau akan mampu memelihara kendaraan tadi, mungkin dia akan memberikannya atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Mungkin memberikannya bisa lewat orang tua kita atau mungkin kita berusaha sendiri sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan tadi. Terus yang berikutnya
Yang nomor 3, tidak meninggikan suara di hadapan orang tua. Karena orang yang dia itu bersuara tinggi di hadapan orang tua itu adalah perbuatan yang buruk. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan kita harus menyayangi orang tua, karena yang namanya orang tua yang melahirkan kita dan yang menjaga kita di dunia ini. Bahkan beliau juga atau orang tua juga yang menyayangi kita. Sebab kalau tanpa ada rasa sayang dari orang tua kita, mungkin kita tidak akan hidup seperti sekarang ini. Udah, kita teruskan. Oh, ini ada tambahannya. Terutama kita menyayangi orang tua itu ya ketika orang tua kita telah tua renta. Kenapa? Karena kita pun disayangi oleh orang tua ketika kita masih kecil. Maka ketika orang tua kita telah menjadi tua renta atau sudah beliau itu sudah tidak mampu melakukan sesuatu ya sebagaimana mestinya, maka kita harus menyayangi beliau. Ya, jangan sampai kita menghina beliau atau kita misalkan memberikan sesuatu yang tidak baik, mungkin kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang berikutnya, berbuat baik dalam segala bentuknya. Berarti kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita. Seperti tadi dijelaskan, orang tua kita itu orang yang menyayangi kita. Maka sebaiknya kita harus menyayangi orang tua kita dengan segala bentuknya. Ya, mungkin dengan kata-kata kita, dengan harta yang kita miliki dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga ini yang pertama adalah mendidiknya. Berarti jika kita punya anak atau kalaupun masih anak-anak sekarang misalkan ya maka ketika suatu saat nanti kita dewasa dan mempunyai anak, maka anak kita harus kita didik. Sebab jika anak kita tidak dididik, maka yang namanya anak kita itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Sebagai contohnya, itu kan banyak anak-anak atau remaja-remaja yang berlaku buruk. Maka yang terbawa siapa? Ya orang tuanya. Ya. Karena seperti itu, maka yang namanya anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala mesti dididik sama kita agar menjadi anak yang baik, bahkan kalau bisa menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Kita teruskan yang berikutnya, adil. Nah, kepada keluarga kita harus adil. Adil dalam pengertian seperti tadi. Adil itu ada yang menjelaskan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang namanya adil itu tidak melulu namanya itu harus sama yang namanya adil teh. Tapi yang namanya adil itu harus wad'u syai'in bipilihi, yaitu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berarti kalau anaknya masih TK misalkan, maka dia dikasih bekalnya itu cukup, mungkin cuman 1.000 ya. Tapi kalau anaknya itu sudah mahasiswa atau sudah gede, maka mungkin dia diberinya tidak cukup cuma 1.000, tapi harus lebih, mungkin 5.000 atau lebih dari itu. Karena mungkin dia harus naik angkot untuk pergi ke tempat belajarnya ya atau ke kampusnya. Maka dengan demikian, maka yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang dia harus diberi besar ya diberi besar. Kalau yang dia harus diberi kecil ya diberi kecil. Itu yang namanya adil. Ya, jadi tidak melulu adil itu harus sama. Yang berikutnya, turut membantu urusan belakang. Maksudnya, kalau seorang suami atau anak-anak, ya baik dia masih anak-anak, misalkan usia SD atau SMP atau SMA,
kalau dia mampu untuk membantu urusan di belakang, maksudnya urusan dapur, ya, maka bantulah. Jangan sampai ibu kita mengerjakan kegiatan dapurnya sendirian. Kecuali kalau emang kita tidak mampu, ya. Tapi kalau selama kita mampu, maka bantulah. Setidaknya lah dengan membantu sasapunya misalkan, gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, berpenampilan prima di hadapan istri dan keluarga. Berarti kita tidak boleh berleha-leha. Kalau seorang suami misalkan pergi bekerja, maka bekerjalah dengan baik, dengan prima, gitu ya. Nah, kita tulis yang berikutnya, yang kelima, tidak bosan terus menasehati istri dan keluarga. Jadi tugas orang suami itu atau seorang ayah itu harus menasehati keluarga, yaitu menasehati istrinya dan anak-anaknya. Karena yang namanya pemimpin emang harus menasehati keluarganya atau anak dan istrinya. Karena itu kewajiban daripada seorang ayah terhadap keluarganya. Dah, kita teruskan yang berikutnya. Tadi akhlak terhadap manusia sudah. Oh ya. Yang berikutnya ini, maaf. Ini agak miring dikit. Yang berikutnya, akhlak terhadap diri sendiri. Oh, ini ada yang tertinggal satu ya. Tadi harusnya setelahnya akhlak terhadap Allah, baru akhlak terhadap diri sendiri. Tapi tidak apa-apa. Kita teruskan. Yang berikutnya ini adalah akhlak terhadap diri sendiri. Apa akhlak terhadap diri sendiri? Yang pertama adalah bersabar. Nah, bersabar ini akhlak terhadap diri sendiri. Kenapa kok bersabar akhlak terhadap diri sendiri? Karena kalau seseorang tidak bersabar, maka sebetulnya dia tidak berakhlak terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika dia pergi atau di perjalanan, dia mau pergi ke tempat kerjanya atau ke kampusnya atau ke sekolahnya, maka dia harus bersabar mengendarai kendaraan. Jadi kalau dia misalkan karena dia tidak bersabar, maka dia menerobos lampu merah dan terjadi kecelakaan, maka orang tersebut dianggap dia tidak berakhlak terhadap diri sendiri, sehingga dia celaka, ya. Makanya harus bersabar agar kita dianggap sebagai orang yang berakhlak terhadap diri sendiri. Terus yang kedua, qanaah juga sama. Kita harus merasa cukup terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh orang tua kepada kita. Sebab jika kita tidak qanaah, berarti kita itu orang yang istilahnya itu tidak berakhlak terhadap diri sendiri. Sebab kalau dia tidak qanaah, sampai-sampai dia misalkan mencuri atau berbuat hal-hal yang buruk, itu dia tidak berakhlak terhadap dirinya sendiri. Atau dalam istilah lain, dia mencelakakan dirinya sendiri. Yang ketiga, berikhtiar. Nah, ikhtiar ini pun termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berusaha, maka dia tidak berakhlak terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Kayak contoh, misalkan dia diam aja ketika dia misalkan ada orang yang mau mencelakakan dia, atau ada orang yang mau memukul dia, atau ada kendaraan yang mau menabrak kita, dia diam aja sampai ketabrak atau sampai kepukul, maka dia tidak berakhlak terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia berusaha untuk menghindar, ya, kalaupun ada orang yang ingin misalkan dia dengan memukul dia dan dia tidak bisa melawan, maka dia kabur atau berlari dari tempat itu, berarti dia berakhlak terhadap dirinya sendiri, karena tidak membiarkan dirinya dicelakai oleh orang lain. Yang berikutnya, yang keempat, tawadu. Tadi tawadu sudah disebutkan bahwa yang namanya tawadu itu adalah rendah hati terhadap manusia. Kalau seseorang rendah hati terhadap manusia,
maka orang lain pun akan rendah hati terhadapnya, atau orang lain akan suka kepada dirinya. Berarti kalau dia tawadu, berarti dia telah berakhlak terhadap dirinya sendiri karena membuat orang lain menjadi suka kepadanya. Begitu ya. Yang kelima, bermuraqabah dan bermuhasabah. Atau muraqabah dan muhasabah ini sebetulnya sama ya. Yaitu kita melihat hal-hal yang pernah kita lakukan, atau dalam istilah lain kita menghitung diri atau menghisab diri. Yang menghitung diri itu maksudnya kita mencoba untuk memahami sebetulnya yang pernah kita lakukan itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang baik, berarti hal-hal yang baiknya diteruskan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Tapi kalau hal-hal yang buruk yang dia lakukan, maka dia berupaya untuk menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik. Yang berikutnya yang C-nya ya. Yang C-nya itu akhlak kepada lingkungan. Nah, akhlak terhadap lingkungan ini sebetulnya ini ada beberapa berarti ya, karena itu ada titiknya. Berarti mungkin ada sekitar mungkin 2, atau kalaupun nggak ada cukuplah yang ada di sini ya. Yaitu yang pertama adalah memelihara alam sekitar. Itu karena yang pertamanya adalah akhlak terhadap lingkungan atau alam sekitar. Akhlak terhadap alam sekitar yang pertama adalah memelihara alam sekitar itu sendiri dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya alam sekitar ini itu harus dijaga dan dipelihara oleh kita. Jangan sampai dibiarkan atau jangan sampai dirusak ya. Nanti penjelasannya belakangannya ya. Sekarang kita teruskan dulu yang nomor 2 adalah memanfaatkan hasil alam sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, tidak merusak alam sekitar atau lingkungan kita. Nah, jadi maksudnya akhlak terhadap alam sekitar ini harus dijaga dan dipelihara oleh kita. Kenapa? Karena yang namanya alam yang ada di sekitar kita, kalau kita berusaha untuk menjaga dan memeliharanya, maka yang namanya alam sekitar kita itu akan memberikan manfaat untuk kita. Dan ketika yang namanya alam memberikan manfaat untuk kita, maka silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan sampai kita merusaknya. Sebab kalau kita merusak alam, ingat, ada yang namanya hukum karma atau sunatullah ya dalam bahasa agama kita. Yaitu kalau kita merusak alam sekitar, contoh misalkan pohon-pohon ditebang oleh kita sampai ke gundul, sampai ke habis, maka suatu saat ketika ada hujan lebat atau hujan yang biasa pun mungkin sama itu ya, itu akan membuat air tidak tertampung. Karena kalau tumbuh-tumbuhan masih ada akarnya, maka air itu akan tertahan oleh akar. Maka itu tidak akan menimbulkan banjir. Tapi kalau akar sudah tidak ada, bukan hanya banjir yang terjadi, juga yang namanya longsor pun akan terjadi. Karena yang namanya air itu kalau akarnya masih hidup itu akan tertahan. Kalau tertahan, maka yang namanya tanah itu akan menjadi gembur ya. Tapi kalau tanahnya tidak gembur, pasti itu akan kering. Kalau kering, maka itu akan cepat longsornya gitu ya. Jadi terhadap alam kita harus istilahnya itu ya harus menjaganya ya, harus memeliharanya, jangan sampai dibiarkan. Kita terusin yang berikutnya. Nah, berarti yang berikutnya udah, berarti ini sudah habis, sudah tamat ya. Yang terakhir adalah sukron, sayonara, and thank you, arigato, hatur nuhun. Berarti itu yang dapat saya sampaikan tentang akhlak ini. Yang baiknya silakan diterima dan diamalkan, yang buruknya dibuang jauh-jauh ya, jangan diamalkan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.